Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda. Kali ini untuk Manado siang ini kami awali dengan Jaksa Menyapa. Edisi Anda mendengarkan hari ini Kamis 8 Mei 2025. Di kesempatan pagi hari ini pendengar mungkin juga sudah Anda dengarkan atau melihat e-flyer yang bertebaran di media sosial RRI Manado terkait dengan Jaksa Menyapa akan membahas Selayang Pandang, Jaksa Pengacara Negara. Untuk itu kita akan membahas bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 siang hari ini. Selamat siang, saya menyapa Bapak Krisnandar SHMH selaku Koordinator Bidang Datun Kejati Sulawesi Utara. Selamat siang Pak. Terima kasih, Mbak. Dan selanjutnya ada Bapak Syahlan Manasai SH selaku Kasih Pertimbangan Hukum. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ada juga Bapak Muhammad Dong SH selaku Kasih Perdata Kejati Sulut. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Iya, di kesempatan pagi hari ini pendengar mungkin Anda juga kurang lebihnya seperti saya, agak awam ini Bapak-Bapak dengan istilah Jaksa Pengacara Negara. Kami sering mendengar istilah jaksa, namun mungkin sebagai awal ataupun bahkan pengantar bagi pendengar juga pemirsa RRI Manado yang nanti juga bisa bergabung bersama kami berinteraktif di YouTube dan juga WhatsApp 082195835080 terkait dengan memberikan sedikit pengertian atau asal-usul kenapa sampai ada Jaksa Pengacara Negara dan apa yang membedakan dengan jaksa. Pak Krisnandar mungkin bisa mengawali, silakan. Lebih dekat lagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Krisnandar, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama dengan Kasih Perdata Muhammad Dong dan Kasih Pertimbangan Hukum Pak Syahlan Manasai. Seperti yang pemirsa ketahui bahwa tugas jaksa bukan hanya kepada pidana umum dan pidana khusus yaitu korupsi, kami juga bisa mempunyai nama perdata dan tata usaha negara yang bergerak di bidang perdata dan tata usaha yang mendampingi pemerintahan-pemerintahan baik itu pemerintahan di tingkat paling kecil di desa, kemudian di kabupaten dan di provinsi, Pak. Bu, baik. Jadi mendampingi pemerintah? Iya, mendampingi pemerintah. Baik, ini Jaksa Pengacara Negara tadi sempat membahas apakah hanya perdata begitu, Pak Syahlan silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab apa itu Jaksa Pengacara Negara. Jadi istilahnya itu Jaksa Pengacara Negara, selain ada Jaksa Penuntut Umum, ada juga istilah Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Ibu apa itu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Terima kasih. Baik, Pak Muhammad Dong mungkin menambahkan ya, tadi sempat dibahas perdata, ada mungkin tata usaha negara, seperti apa sebenarnya detailnya? Ya, terima kasih. Kalau umpamanya perdata itu sama seperti yang di sama Pak Syahlan bahwa perdata itu umpamanya ada surat kuasa dari pemerintah ataukah badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara itu yang dikosakan ke kita yang mewakili negara untuk melakukan negosiasi atau yang jelas melakukan negosiasi di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Itu di perdata. Kalau tun itu masalah gugatan-gugatan yang kayak pemerintah daerah digugat sama masyarakat, itu kita bisa mewakili pemerintah daerah. Jadi pada intinya kita tidak mewakili masyarakat atau
hanya mewakili negara. Jadi itulah kenapa sampai dia menyatakan jaksa pengacara negara. Baik. Berarti memang mewakili pemerintah baik kabupaten kota begitu ya, semua sampai ke pusat. Nah, Pak Krisnandar mungkin bisa lebih menjelaskan lagi mewakili ini dalam hal atau tindakan nyatanya seperti apa? Apakah sampai mengajukan gugatan hukum atau hanya pendampingan, memberikan advice seperti apa? Oke, jadi begini Bu, kami jasa pengacara negara mewakili baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten ataupun BUMD dan BUMN. Contohnya yang kami sering lakukan, yang baru-baru terjadi kemarin yang mewakili KPUD Provinsi Sulawesi Utara di Mahkamah Konstitusi soal selisih suara di itu. Kemudian kalau untuk di BUMN kami sering melakukan pendampingan mewakili BUMN seperti di PLN, kemudian PT Angkasa Pura yang sedang terjadi dan sedang berjalan sidang perdatanya. Kami mewakili kepentingan negara karena digugat dalam hal kepemilikan tanah atas Angkasa Pura tersebut. Baik. Oh, berarti mewakili, mendampingi, benar-benar memberikan semacam advice juga begitu ya, betul, Bu. Untuk mengambil langkah-langkah hukum seperti itu. Baik, Pak Syahlan mungkin menambahkan ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin izin saya akan menambahkan sedikit apa itu jaksa pengacara negara khususnya di bidang perdata. Jadi istilahnya kalau untuk jaksa pengacara negara mewakili instansi pemerintah, BUMN, BUMD ketika ada surat kuasa yang dikuasakan dari instansi tersebut kepada kita. Baik posisi kita itu sebagai penggugat ataupun kita posisi sebagai tergugat. Jadi intinya JPN itu sebagai kuasa hukum daripada instansi pemerintah, baik dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN atau BUMD. Jadi intinya dalam artian perdata itu dibagi dalam ruang lingkup bantuan hukum litigasi maupun hukum litigasi. Bantuan hukum litigasi itu kita mewakili seperti yang saya sebutkan tadi itu ketika kita beracara di persidangan. Nah, ketika kalau non litigasi kita mewakili ke instansi pemerintah BUMD itu ketika beracara di luar persidangan dalam artian penyelesaian perkara di luar persidangan seperti mediasi atau sebagainya. Seperti itu Bu. Baik. Itu dia pendengar dan juga pemirsa dari Manado sudah mengetahui sedikit banyaknya terkait dengan jaksa pengacara negara. Dengan topik untuk jaksa menyapa siang hari ini selayang pandang jaksa pengacara negara, Anda ingin bertanya nanti bisa bergabung bersama kami karena tadi sudah mendengarkan sedikit pengantarnya bagaimana jaksa pengacara negara ini ada untuk mewakili, mendampingi pemerintah begitu ya. Di 082195835080 untuk sambungan telepon, Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp chat ataupun bahkan komentar di YouTube kami RRI Manado. Sekali lagi di sambungan telepon 082195835080 dan juga Anda bisa ke WhatsApp, SMS dan juga komentar di YouTube RRI Manado. Sebelum kita akan lanjut lagi, Bapak untuk mungkin ada contoh kasus seperti apa data yang masuk ataupun bahkan selama ini mendampingi sudah berapa begitu untuk Sulawesi Utara. Saya ingin bertanya dulu terkait dengan katakanlah wewenang, tugas pokok dan fungsi dari jaksa pengacara negara. Silakan Pak Krisnandar. Oke, jadi Bu, kami mempunyai tugas pokok dan fungsi yang satu, penegakan hukum. Yang penegakan hukum merupakan salah satu tugas jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan. Kemudian bantuan hukum mewakili lembaga negara yang pernah seperti contoh kami tadi KPUD Provinsi Sulawesi Utara, PLN, kemudian PT Angkasa Pura, kemudian juga pertimbangan hukum yang meliputi pertimbangan hukum, pendapat hukum dan legal opini. Dan terakhir pelayanan hukum yang kami berikan kepada masyarakat secara konsultasi untuk lebih akan dibawa kemana masalah yang dihadapi masyarakat itu, apakah ke kejaksaan atau ke kepolisian, dan yang terakhir atau tindakan hukum lain. Hukum lain itu yang perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah dan di pusat dan daerah. Secara kulit luar seperti itu ya Pak Krisnandar ya. Pak Syahlan Manasai mungkin menambahkan ini ada yang menarik disampaikan tadi dalam tugas pokok
dan juga fungsi dari jaksa pengacara negara terkait dengan pelayanan hukum bagi masyarakat. Gratiskah atau berbayar, Pak Syahlan? Ya, Gratis. kalau untuk pelayanan hukum di kejaksaan itu gratis, Bu, untuk masyarakat. Biarpun bukan cuma untuk masyarakat saja, bukan mungkin ada instansi pemerintah, BUMN, BUMD itu ingin menanyakan persoalan hukum, berkonsultasi hukum, kita bisa menerima. Itulah masuk dengan yang pelayanan hukum dalam artian konsultasi hukum gratis. Gratis. Itu gratis semuanya. Gratis. Izin Bu, saya menambahkan Boleh, lagi silakan, untuk Pak. tupoksi intinya tugas pokok fungsi dan wewenang itu ke jaksa pengacara negara, yaitu pertama bantuan hukum, penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Mungkin saya jelaskan satu-satu. Penegakan hukum itu di mana jaksa pengacara itu ada berwenang untuk penegakan hukum, dalam artian penegakan hukum itu di bidang perdata. Bisa kita melaksanakan penegakan hukum, membubarkan perusahaan, yayasan atau apa, terus membatalkan perkawinan dan sebagainya. Ada diatur dalam peraturan di internal di kejaksaan untuk penegakan hukum. Bantuan hukum itu ada dua, Bu, untuk di kita. Bantuan hukum litigasi maupun litigasi. Litigasi itu penyelesaian perkara di dalam persidangan. Kalau untuk non litigasi, penyelesaian perkara di luar persidangan. Terus pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu, Bu, ada 3 untuk di kejaksaan. Bisa juga memintakan pendapat hukum, legal opinion, pendampingan hukum, legal assistant, maupun audit hukum, legal audit. Selanjutnya untuk tindakan hukum lain. Nah, kewenangan daripada jaksa pengacara juga pengacara negara, ada tindakan hukum lain. Kita sebagai fasilitator maupun mediator terhadap ketika ada permasalahan atau perselisihan antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah, instansi pemerintah dengan BUMN, instansi BUMN dengan BUMN, BUMN dengan BUMD, atau maupun BUMD dengan BUMD. Kita sudah melaksanakan beberapa kali tindakan hukum lain sebagai fasilitator dalam perselisihan antara instansi pemerintah dengan BUMN atau antar BUMN dengan BUMN. Terakhir pelayanan hukum yang pasti sudah disampaikan tadi bahwa bidang pendataan usaha negara kejaksaan itu bisa membuka pelayanan hukum dalam artian mungkin ada konsultasi hukum dari masyarakat, masyarakat memerlukan saran hukum atau apa ketika menghadapi masalah hukum, bisa memintakan konsultasi kepada kita jaksa pengacara negara. Tetapi ada memang persyaratan-persyaratan dan aturan-aturan yang memang harus membatasi. Seperti dalam artian kalau untuk konsultasi hukum jaksa pengacara negara hanya memberikan hak dan kewajiban, tidak untuk menilai suatu dokumen atau apa putusan-putusan gitu. Terima kasih. Baik. Saya akan ke Kasih Perdata Pak Muhammad dong. Ini sudah disampaikan secara detail, rinci, tugas pokok, fungsi juga dan wewenang begitu ya. Namun memang ketika masyarakat mungkin ada juga yang bertanya, Pak Muhammad dong, ini sampai saat ini di Sulawesi Utara sendiri kasus apa saja yang sudah ditangani ataupun bahkan diwakili oleh JPN mewakili negara begitu yang sudah ada sampai 2025. Ya, terima kasih. Kalau perlu kita ketahui bahwa di bidang perdata itu yang kita sudah wakili seperti yang disampaikan Pak Koordinator tadi, ada di Badan Usaha Milik Negara yaitu PLN. Ada 2 yang kita dampingi, yaitu yang ada di Bitung, kita sidang di Bitung sama Pengadilan Negeri Manado. Jadi kalau di sedang berlangsung ini, kalau yang di PLN sudah putus, sedangkan yang kita wakili di Angkasa Pura sebentar berjalan. Dan ada juga badan usaha milik negara seperti bank swasta, yang milik negara itu yang kita dampingi. Jadi ada surat kuasa untuk melakukan semacam penagihan. Ya, penagihan. Dan untuk masyarakat juga yang mau konsultasi hukum, kita itu ada tempat sebetulnya di Mall Pelayanan Publik. Di Mall Pelayanan Publik yang ada di mana? Kawasan? Iya, di kawasan. Nah, di situ, di PT SP di situ yang ada. Jadi kalau umpamanya ada masyarakat yang mau konsultasi hukum, biasanya kan masyarakat kalau mau masuk di kejaksaan kan mungkin agak takut atau karena kalau masuk di kejaksaan pasti orang yang bersalah, padahal tidak semua orang yang masuk di kejaksaan itu orang yang bermasalah dengan hukum, bukan bersalah, orang yang bermasalah dengan hukum. Jadi pada intinya
makanya kita buka di mall pelayanan publik itu supaya masyarakat tidak terlalu canggung mau konsultasi hukum. Jadi prosedurnya Pak Muhammad Dong, kalau masyarakat ingin pergi ke atau bertanya, berkonsultasi secara hukum seperti apa? Membawa KTP kah, membawa surat-surat kah? Minimal membawa KTP lah supaya kan kita tahu ini Kenal gitu ya? Kenal orangnya ini mau konsultasi masalah ini, masalah apa, jalan keluarnya bagaimana. Kalau untuk prosedur bagi instansi pemerintah untuk mengajukan permohonan bantuan seperti apa? Biasanya kalau instansi pemerintah dia menyurat, ada surat ke pimpinan melalui Pak Kajati, Pak Kajati disposisi ke pimpinan bagian perdata, Pak Asdatun untuk bagaimana kita kasih perdata untuk apakah ini perlu damping atau tidak. Nanti kan tetap dibuat telaannya juga. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya karena ini sangat membantu sekali untuk katakanlah instansi pemerintah ataupun bahkan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan atau konsultasi hukum begitu ya. Anda juga bisa mungkin konsultasi hukum siang hari ini boleh ya? Kalau ada yang bertanya contoh kasus boleh Pak? Boleh. Nanti bisa bergabung bersama kami. Sekali lagi saya ingatkan pendengar juga pemirsa RRI Manado disambungkan telepon juga WhatsApp 082195835080. Pasti banyak kasus di luar sana yang Anda kadang-kadang tidak tahu bagaimana langkah-langkah hukum yang harus Anda ambil. Silakan bertanya Jaksa Menyapa siang hari ini pendengar dengan topik Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara. Kembali sesaat lagi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidup. Hoax tuh. Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek dulu biar gocek di rri.co.id. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Manado siang ini masih menemani Anda untuk Jaksa Menyapa. Di kesempatan Kamis 8 Mei 2025, topik kita siang hari ini pendengar adalah Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara, yang juga Anda bisa bergabung bersama kami berinteraktif di sambungan telepon 082195835080. Dari tadi sudah banyak sekali yang disampaikan pendengar terkait dengan katakanlah pengantar terkait Jaksa Pengacara Negara, tugas pokok dan juga fungsinya, juga pelayanan hukum bagi masyarakat juga tersedia di sana. Sebelum nanti Pak Syahan akan menambahkan sedikit terkait dengan topik kita sebelumnya, saya akan ke sambungan telepon. Tampaknya sudah ada pendengar yang ingin bertanya siang hari ini. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang. Siang Bapak. Bapak siapa di mana? Pak Jeffrey di Bitung. Pak Jeffrey di Bitung. Pak Jeffrey, silakan pertanyaannya langsung. Ya, selamat siang para narasumber.
Selamat siang Pak. Siang, Pak. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang baru sudah mengutus jaksa pengacara negara. Dan kami juga berterima kasih kepada Kajari yang sudah membuat program ini. Dan kepada RRI yang sudah meramu acara ini dengan cukup rapi dan baik. Dan saya mempertanyakan apakah pengacara jaksa negara ini boleh membela masyarakat dan juga apakah tidak memungut biaya. Baik. Ya, dan masalah perdata boleh, dan masalah pidana apakah boleh juga? Baik. Itu saja Pak Jeffrey? Ya. Terima kasih. Begini, kami juga meminta nomor telepon dari Bapak Jaksa. Jaksa pengacara negara ini, kami minta nomor telepon. Dan kontak yang bisa dihubungi. Baik. Disampaikan dengan pelan-pelan supaya kami boleh bertulis. Baik. Terima kasih Pak Jeffrey yang ada di Bitung. Sebelum menjawab Pak Jeffrey, Bapak-bapak, kita akan coba ke penelpon selanjutnya. Untuk Anda pendengar, jangan lewatkan kesempatan ini. Jaksa Menyapa siang hari ini menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami di 082195835080. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang Priscila. Selamat siang RRI. Selamat siang terhadap bapak-bapak narasumber kita yang masih menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Siang. Selamat siang, Pak. Semoga Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Bapak siapa di mana? Selamat pagi Indonesia. Langsung Kang. Bapak siapa di mana dulu? Yang dengan Pak Sartono di Kombos. Sartono di Kombos. Silakan. Ini mohon maaf ada muka segmen sedikit. Boleh. Apa tuh? Biasanya begini. Ini masyarakat dulu kalau mau lihat jaksa itu dong pikirnya ini malaikat pencabut nyawa. Ini mohon maaf. Takut dong. Nah sekarang dengan adanya RRI, dengan adanya trompet bapak-bapak ini yang sudah masuk di RRI dan sudah memberikan motivasi, informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat sekarang sudah lebih hati-hati untuk mau berbuat jahat. Baik. Bukan bilangnya ada. Itu satu. Yang kedua, kita masuk ke segmen ini. Saya berterima kasih dengan ajar jaksa menyapa ini supaya kita masyarakat kita itu lebih mengerti tentang hukum. Baik. Karena di negara kita ini ada orang kabal hukum. Siapa salah-salah. Pak Yang Sartono, saya mau tanya Pak, sudah berapa banyak yang Bapak tangani masalah hukum yang ada di Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara, ya. Dan yang kedua, apakah ini masuk kategori kalau undang-undang perlindungan anak atau ada sekarang kan lagi marak kenakalan remaja, Pak. Baik. Ya, ada apakah bagaimana untuk menangani itu? Karena yang korban dengan pelaku ini kan biasanya sama-sama umur. Itu adalah untuk mau adili pada orang, untuk memberikan tahanan pura ini, itu bagaimana itu? Baik. Itu yang saja. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Damai hati. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombos. Satu lagi, jika ada pendengar untuk Anda, saya buka sesi telepon kali ini sambil menunggu juga yang ada di WhatsApp, ataupun bahkan untuk Anda yang ada di komentar YouTube kami RRI Manado. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Selamat siang. Bapak siapa di mana Pak? Pak Elik di Manado. Pak Elik, langsung Pak Elik. Iya, selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang, Pak. Pak mau tanya, karena orang sebagai masyarakat jadi tanda tanya. Seandainya tentang cerita barang bukti, begitu peklar sidang apa semua, kalau seperti barang bukti ke uang, toh apakah itu seperti uang itu dikembalikan kepada pemiliknya, seperti kan kayak artinya seperti orang rampok atau kendaraan jadi barang bukti? Apakah barang bukti itu Pak mau dikembalikan Pak pemilik atau seperti apa? Kadang-kadang, torompe barang bukti terus boleh amin loh. Baik Pak Elik. Sidang semua ini
barang bukti mau ambil mesti mau bayar. Kalau seperti kendaraan atau apa bentuk benda. Baik, itu kalau saja uang Pak Elik. kemana Pak? Apa mau kembalikan atau mau Pak Elik, orang-orang korupsi? ada itu. lagi selain Terima barang kasih. bukti? Terima kasih. Itu saja ternyata ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di kesempatan sesi interaktif kali ini. Ada Pak Jeffrey di Bitung, Pak Sartono di Kombos, Pak Elik di Manado. Yang akan menjawab kira-kira siapa ini saya bertanya berkonsul. Karena tadi saya tertarik dengan istilah citra jaksa. Katanya malaikat, saya sudah senang nih Pak. Pas dibilang malaikat, malaikat pencabut nyawa. Saya nggak jadi seneng jadinya. Kita akan ke Pak Krisnandar, Pak Jeffrey di Bitung. Apakah jaksa pengacara negara boleh membela masyarakat dan apakah ada biayanya? Meminta juga kontak person, apakah boleh dibagikan nomor teleponnya? Nanti Bapak viral Pak, terkenal ya. Silakan Pak Krisnandar. Oke, makasih Bu. Oke, untuk Pak Jeffrey di Bitung, kami jaksa pengacara negara dalam konotasi kepada masyarakat kami bisa memberikan konsultasi hukum gratis, tetapi tidak bisa mendampingi perorangan. Yang kami dampingi yaitu lembaga pemerintah, baik itu di provinsi, kabupaten, BUMN dan BUMD. Tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk Pak Jeffrey di Bitung kalau misalnya ingin berkonsultasi, silakan datang ke seperti Pak Muhammad tadi bilang, langsung ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus. Persis di depan kantor gubernur ataupun di Mall PTSP di kawasan. Mungkin bisa bercerita dengan mungkin di sini akan didengar orang rame, mungkin bisa persen to persen, Bu. Bisa empat mata ya. Jadi kita bisa nanti menyarankan apa tindakan hukum yang akan diberikan kepada Pak Jeffrey di Bitung. Baik, itu dia Pak Jeffrey ya. Iya. Jadi bisa ke Kejati Sulut langsung Iya, ataupun langsung. bahkan mall Iya. pelayanan publik ada di kawasan Pak Jeffrey yang ada di Bitung. Untuk bagikan nomor mungkin nanti Bapak Krisnandar terkenal begitu Pak Jeffrey kalau nomor telepon dibagikan siang hari ini ya. Oke, Selanjutnya ada bisa Pak- juga ini Bu. Oh bisa juga. Oke. Ada ternyata ada nomor kontak ini person. mewakili kami semua, baik Boleh. di Pidum, baik di Pitsus, baik di Perdata Data Saudara Datun. Nomornya bisa dihubungi. Oke. Di Ada bagian penerangan hukum Kejati Sulawesi Utara. Baik, Pak Jeffrey saya bacakan dengan pelan ya. Seperti permintaan Pak Jeffrey tadi, ini penerangan hukum Kejati Sulawesi Utara. Anda bisa menghubungi 0811 1220 2501. Sekali lagi 0811 1220 2501. Ternyata ada untuk kontak servisnya ya. Ada penerangan hukum Kejati Sulawesi Utara. Ada pertanyaan di WhatsApp akan saya bacakan, ditahan dulu karena saya akan mencoba untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan Pak Sartono di Kombos. Yang pertama sempat membahas citra jaksa yang semakin baik saat ini. Selanjutnya sudah berapa banyak kasus ditangani JPN? Tadi ada beberapa kasus yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Dong. Namun mungkin diminta data ini Pak selama ini yang ada di Kejati Sulawesi Utara. Dan bertanya terkait dengan contoh kasus pidana tadi ya, kenakalan remaja. Silakan Pak Muhammad Dong. Ya, makasih. Kalau umpamanya untuk perkara perdata memang tidak terlalu signifikan. Hanya kalau masalah perkara pidana itu sudah banyak sekali. Mungkin dalam 1 tahun mungkin sampai ratusan lah kalau umpamanya. Untuk di Sulawesi Utara? Itu Sulawesi Utara. Ratusan per tahun ya? Ratusan per tahun. Oke. Kalau umpamanya masalah korban anak dengan pelaku anak, masalahnya kalau pelakunya anak kita tidak bisa sebagai tersangka atau apa, karena di Undang-Undang Perlindungan Anak itu anak yang bermasalah dengan hukum itu sebutannya sebagai pelaku anak. Jadi bukan kita, makanya anak-anak ini sementara dilindungi. Jadi kalau umpamanya anak korban maupun anak pelaku itu memang dua-duanya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Tidak memandang dia pelaku atau korban. Tidak memandang apakah itu hanya, biasanya kan korban anak ini kan biasa juga pelakunya ada orang dewasa. Tetap itu diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang jelas kalau namanya korbannya anak pasti walaupun pelakunya itu tetap diberlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kecuali kalau umpamanya apalagi perkara persetubuhan dengan anak orang dewasa itu sudah bukan lagi Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Mungkin ada kebingungan di masyarakat begitu Pak Muhammad Dong ya, terkait yang bagaimana kalau pelakunya anak, korbannya juga anak, undang-undang melindungi yang mana? Dua-duanya berarti. Dua-duanya. Oke, baik, itu dia ya. Sudah mendapatkan jawaban untuk Pak Sartono di Kombos. Selanjutnya Pak Elik di Manado terkait dengan barang bukti nih. Berarti selama ini masyarakat bertanya-tanya ini Pak Krisnandar, barang bukti ini setelah selesai kasus kemana sih?
Izin Bu. Silakan Pak. Menerangkan untuk Pak Sartono. Pak Sartono. Untuk Pak Elik kali ini. Untuk Pak Pelik ya. Elik di Manado. Oke, Pak Pelik di Manado bahwa semua persidangan yang kami lakukan di pidana umum ataupun pidana khusus semuanya itu gratis. Kemudian untuk pengambilan barang bukti tergantung tempat perkara itu disidangkan. Misalnya di Minahasa Utara mengambilnya di bagian kasih barang bukti di Kejaksaan Negeri Minahasa Utara. Kemudian kalau misalnya sidangnya di Kejaksaan Negeri Manado diambil dikasih barang bukti dari Manado. Baik. Dan semuanya gratis Pak. Kami jamin. Kalau tadi Pak Krisna sempat ada yang bilang kalau ya mau ambil barang bukti harus dibayar begitu Pak. Berarti itu oknum ya Pak ya? Iya, itu oknum. Baik, kalau misalnya barang buktinya berupa mobil ya kembalinya mobil satu mobil itu tidak harus dibayar. Kemudian uangnya juga misalnya 100 juta dikembalikan juga 100 juta. Yang penting Bapak bisa menunjukkan bahwa misalnya mobil itu kepemilikan atas nama Pak Pelik mesti menunjukkan KTP, STNK, BPKB. Kemudian kalau misalnya memang pas uangnya disita dari rumah Pak Pelik juga menunjukkan bahwa itu memang uang yang diambil di rumah pada saat kejadian. Baik, tidak perlu menunjukkan pas pada saat perampokan ya kan Mbak. Baik, Bu, ya. Baik. Tidak perlu menunjukkan uang berarti. Hanya berkas-berkas saja. Iya, KTP, BPKB, STNK. Kalau misalnya memang itu pas pada saat kerampokan ya berarti tempat rumah kejadiannya kan di rumah Pak Pelik misalnya. Ini kan misal umpama. Jadi dibawa dengan berkas ini laporan pengaduannya. Baik, Pak Mamadong menambahkan sedikit. Ya, ini ingin saya tambahkan kalau memang perkara pidana itu atau ke perkara korupsi, kalau umpamanya perkara korupsi, kalau uang yang disita biasanya kan uang negara yang dikorupsi. Jadi makanya biasa kalau uang negara yang dikorupsi itu kembali ke negara pasti, masuk di kas negara semuanya. Kecuali kalau umpamanya kayak perampokan atau apa, itu memang tetap dikembalikan kepada korban. Maksudnya siapa yang uang itu disita. Nah, makanya itu juga perlu kita ketahui bahwa kalau umpamanya barang bukti itu uang, itu memang nanti uang bisa diambil setelah ada putusan pengadilan yang ingkrah. Hanya kan masyarakat biasa tidak sabar karena ini jadi barang bukti, masyarakat bilang ini uang saya ini mungkin mau dia belanja atau kita paham sebetulnya umpamanya uangnya itu mau digunakan untuk bayar cicilan untuk misalnya cicilan Pak. atau apa atau kan biasanya kan dirampok pada saat keluar mau untuk uang karyawan atau apa, tapi itu kan setelah diproses hukum tidak bisa langsung diambil. Masalahnya kalau uang pinjam tidak bisa juga pinjam pakai Bu, karena uang, karena kapan pinjam pakai pasti itu habis. Kecuali kalau barang buktinya kayak kendaraan bisa dipinjam pakaikan dalam bentuknya kan kalau kendaraan supaya bisa ada perawatan juga ke pemiliknya. Baik, sudah cukup jelas Pak Elik ya apa yang disampaikan. Namun mungkin ke Pak Syahlan menambahkan, kalaupun ada mendapati oknum yang nakal begitu Pak Syahlan ya, dimintai uang untuk yang ingin ambil barang bukti atau tadi ingin membela masyarakat terkait dengan pelayanan hukum bagi masyarakat, kedapatan ada oknum yang meminta uang, berarti masyarakat bisa meminta bantuan lagi ke JPN ini ya, atau bagaimana? Oh ya, terima kasih teman-teman berikan. Mungkin Bu, saya cuma bisa sarankan kalau untuk ketika masyarakat mengambil haknya itu berupa barang bukti yang pada saat ditampilkan itu di persidangan setelah sudah selesai sudah ada putusan terus mau ambil terus ada oknum mungkin pegawai dilaporkan saja Bu ke atasannya yang bersangkutan. Baik. Seperti atau ke itu, nomor Penkum tadi boleh? Iya mungkin bisa. Baik. Bisa, jangan lupa pendengar ya. Izin Bu, mungkin saya boleh, akan silakan menambahkan beberapa dari pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar ataupun pemirsa RRI bahwa pertanyaan dari Pak Jeffrey Bitung, apakah pengacara negara boleh membela masyarakat? Sudah jelas Bu yang seperti yang disampaikan materi di awal tadi bahwa jasa pengacara negara itu tidak membela masyarakat, tetapi membela bukan istilahnya membela ya, berdasarkan surat kuasa khusus. Ketika surat kuasa khusus itu dikasihkan ke pihak memberikan kuasa, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, baru kejaksaan bisa melakukan tindakan. Ada beberapa syarat-syarat yang di bawah itu di surat kuasa itu tersebut. Baik. Nah, terus kalau untuk Pak Sartono di Kombos sudah berapa banyak jaksa pengacara? Mungkin saya memberikan jawaban mungkin perkara perdata ini ya sudah berapa banyak ya tangan DJPN sudah banyak Pak Bapak, kita sudah melaksanakan
persidangan dalam artian untuk berdasarkan surat kuasa seperti yang saya bilang tadi, baik sebagai tergugat ataupun sebagai penggugat. Sudah banyak instansi pemerintah atau BUMN memberikan kuasa kepada kita JPN di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Terus yang ini pertanyaan menarik juga Pak Elik. Saya seandainya ini barang bukti ya, Pak Elik menanyakan soal barang bukti, khususnya uang. Kalau putusan biasanya Pak, kalau putusan pengadilan, kalau terhadap uang itu ada 3, disita untuk negara, dikembalikan, dirampas untuk negara, dirampas untuk dimusnahkan, atau dirampas dikembalikan kepada yang berhak. Nah, seperti yang sudah dibilang oleh Pak Krisnandar maupun Pak Muhammadong, untuk perkara tindak pidana korupsi, narkotika sama terorisme itu biasanya kalau ada uang, barang bukti berupa uang itu dikembalikan, dirampas untuk negara. Kalau untuk masyarakat uang itu dimiliki oleh masyarakat, itu pasti dikembalikan kepada yang berhak. Nah, seperti itu, Bu. Perlu saya tambahkan? Boleh, silakan. Ya, berkaitan dengan tupoksi yang sudah dijelaskan dari awal, bahwa ada salah satu tupoksi yaitu di bidang datun pada tata usaha negara, yaitu pelayanan hukum. Nah, saya menegaskan bahwa Bapak Ibu sekalian, pendengar maupun pemirsa RRI, bahwa pelayanan hukum, ruang lingkup pelayanan hukum untuk di bidang perdata tata usaha negara itu hanya terbatas pada permasalahan perdata dan tata usaha negara. Baru berikutnya, kalau umpama Bapak Ibu menanyakan, datang ke kita ya, baik ke kantor maupun ke mall pelayanan publik yang ada di sebelah salah satu mall yang terbesar di Manado. Itu ketika Bapak Ibu membawa dokumen, mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, jaksa pengacara negara itu tidak memverifikasi dokumen yang disampaikan. Misalnya contohnya masalah tanah ya, Pak saya punya sertifikat, jadi punya akta pembelian apa semua, tolong Pak bagaimana ini, mana yang benar itu Mas. Kita tidak bisa melakukan verifikasi seperti itu karena jaksa pengacara negara itu tidak mengambil keputusan soal mana yang benar atau mana yang salah terhadap dokumen-dokumen atau data-data yang dibawa. Jasa pengacara negara itu hanya berkaitan dengan memberikan arahan, hak dan kewajiban Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah ruang lingkup terbatas. Jadi untuk konsultasi hukum nanti hanya terbatas pertama kan untuk masalah keperdataan dan tata usaha negara. Dan yang kedua tidak memverifikasi dokumen atau data-data yang dibawa oleh konsultan. Maksudnya yang masyarakat yang ingin mendapatkan konsultasi hukum terkait seperti itu. Karena memang jaksa pengacara bukan tugasnya untuk memverifikasi mana ini yang benar, mana yang salah, atau ini yang apalah itulah soal dokumen-dokumen atau data-data yang dibawa oleh masyarakat. Seperti itu Bu, demikian. Baik Pak Syahlan, apa yang disampaikan penting juga mencegah masyarakat untuk meminta verifikasi ke mall pelayanan publik nanti ya. Jadi sudah cukup jelas pendengar terkait dengan perdata tata usaha negara yang memang diberikan konsultasi hukumnya, dan kita akan dari telepon tadi kita akan mencoba untuk melihat di WhatsApp dari Ibu Alia di GPI. Selamat pagi Bu Alia, katanya selamat pagi Pak Jaksa dan host. Saya mengambil 1 unit perumahan di Minahasa dan sudah lunas sejak bulan Februari tahun 2023. Namun sampai sekarang kami belum menerima sertifikat rumahnya. Sudah berulang kali ditanyakan ke pihak developer, tapi tidak ada kepastian dan terkesan ditunda-tunda, bahkan mereka sering menghindar dan saling melempar tanggung jawab. Apakah kasus tersebut bisa dilaporkan sebagai delik aduan tindak pidana atau perdata? Mohon tanggapan dari narasumber, terima kasih. Ini masyarakat yang melek hukum ya, paham betul sepertinya dan mengalami sedikit kebingungan. Bapak-bapak, coba kita ke pertanyaannya, ke bawah lagi sedikit Ibu Alia di GPI. Terkait dengan apa yang ditanyakan, silakan yang akan menjawab Pak Krisnandar. Oke, makasih Bu. Melihat sedikit kronologi yang Ibu Alia sampaikan di WhatsApp WA, semuanya bisa Bu. Delik aduan juga bisa, lebih ke pidana umum dan juga ke perdata. Sekarang dari Ibu Alia, apa yang sudah langkah yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dilakukan, tapi kami sebagai jaksa pengacara negara bisa menyarankan Ibu, kalau misalnya kami
hanya bisa menanggapi, yaitu namanya ini pelayanan hukum, yaitu konsultasi hukum, bahwa semuanya bisa, dari delik aduan bisa ke tindak pidana umum ataupun ke keperdataan. Baik. Diajukan melalui pengacara yang Ibu tunjuk, kemudian nanti bersidang di Minahasa. Baik. Jadi apa langkah-langkah yang sudah disampaikan Ibu Alia tadi, Pak Krisnandar, sudah tepat sebenarnya ya? Sudah tepat. Ke bawah lagi coba kita akan ke tadi disampaikan. Nah, delik aduan tindak pidana atau perdata, berarti perdata begitu, Pak Krisnandar ya? Pak, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya? Iya, bisa dua-duanya. Jadi karena cuma lewat WhatsApp PP kan, apa yang sudah dilakukan Ibu Alia ini baik sekarang, sejauh ini sudah dilaporkan seperti mana? Apakah melapor ke Polres, atau belum sama sekali atau mungkin? belum sama sekali? Tapi semuanya bisa mencakup delik aduan, tindak pidana dan perdata. Baik. Iya. Pak Muhammad menambahkan sedikit tadi bisa dua-duanya, namun langkah pertama yang akan dilakukan pergi kemana nih Ibu Alia? Ya, mungkin pertama kalau lari ke perdata kan pasti kan sifatnya ke mediasi juga. Jadi maksudnya sebelum masuk ke persidangan itu litigasi, biasanya kan ada non litigasi. Non litigasi itu mediasi. Jadi mungkin kalau seperti yang Pak Krisnandar tadi sampaikan, apakah ini langkahnya sudah sampai di mana? Kalaupun kita tahu dia sudah sering ke sana, hanya kan mungkin tidak ketemu sama orang yang tepat. Mungkin yang dia cuma security atau apa, belum ketemu pimpinannya. Jadi mungkin belum dapat penjelasan. Kita belum tahu apa penjelasannya dari pihak developer. Kalau umpamanya ada kendala atau apa kan baru mungkin kita bisa ketahui. Ini mungkin bisa dilaporkan secara pidana atau perdata. Baik. Karena kan perjanjian kan kita tidak tahu juga perjanjiannya bagaimana. Baik. Nah, kalau perjanjian kan bisa lari ke perdata. Kalau Baik Pak Muhammad. Ibu Alia sudah mendengar jawabannya, semoga cukup puas ya. Kalau tidak langsung ke tadi Penkum Kejati Sulut 0811 1220 2501 atau ke Mall Pelayanan Publik tadi ya. Dari Minut ke Manado dulu main-main sekalian ya, jalan-jalan. Kita akan ke penelpon terakhir tampaknya di kesempatan siang hari ini untuk Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo. Halo. Selamat siang. Bapak siapa di mana Pak? Iya, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey kembali, kenapa Pak Jeffrey, ada yang tertinggal kah? Iya, ini nomor telepon. Yang tadi? Iya, soalnya cepat Ibu bilang. Baik, Pak Jeffrey. Iya, pelan-pelan. Dicatat boleh langsung? Iya. 08 Iya. 11 Iya, Bu. 12 Terus 20 terus 25 iya. 01. Sudah Pak Jeffrey? Iya. Terima kasih, selamat siang. Iya, makasih. Baik, itu dia Pak Jeffrey kembali ternyata ya. Saya pikir sudah lumayan lambat, saya tadi bapak-bapak ternyata masih agak cepat menurut pendengar ya. Ada Pak Jeffrey di Bitung, Pak Sartono di Kombos, Pak Elik di Manado, juga Ibu Alia di GPI yang sudah bergabung. Terima kasih untuk interaktif di kesempatan siang hari ini Jaksa Menyapa. Kita sudah di penghujung perjumpaan nih bapak-bapak, mungkin ingin menambahkan, memberikan terkait dengan closing statement topik kita Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara. Kita mulai dari Pak Syahlan Manasai SH, kasih pertimbangan hukum, silakan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mungkin saya coba menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian pendengar atau pemirsa di RRI, kalau memang ada permasalahan hukum yang dihadapi, jangan sungkan-sungkan untuk memintakan saran hukum daripada pihak kejaksaan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Pak Muhammad Dong Esa, kasih perdata. Kalau mungkin untuk masyarakat luas lebih bagus kenali hukum untuk jauhi hukuman. Itu yang penting juga Bu. Penting ya. Jadi kita melek hukum, kenali hukum dan jauhi hukumannya. Pak Krisnandar SHMH, Koordinator Bidang Datun Kejati Sulut. Silakan Pak Kris. Oke. Kepada pendengar dan para pemirsa bahwa kami kejaksaan terbuka dalam pelayanan hukum yang ada di PTSP. Kami menerima setiap apa yang dilaporkan, tapi kami tidak bisa untuk perorangan masyarakat, maksud kami tidak bisa mewakili, tapi kami akan memberikan konsultasi hukum gratis dan sebaiknya akan kami sarankan kemana biar lebih jelas. Itu aja Bu. Oke, baik, sudah cukup untuk closing statementnya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah memberikan
kita katakanlah pencerahan terkait dengan bagaimana mengambil langkah ataupun bahkan berkonsultasi juga ternyata bisa terkait dengan masalah-masalah perdata tata usaha negara juga ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk pengisi acara narasumber Jaksa Menyapa edisi Kamis 8 Mei 2025 dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Sudah hadir Bapak-bapak di sebelah saya, pendengar juga pemirsa RRI Manado, Pak Krisnandar SHMH Koordinator Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Pak Syahlan Manasai SH selaku Kasih Pertimbangan Hukum Kejati Sulut, Pak Muhammad Dong SH Kasih Perdata Kejati Sulawesi Utara. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung untuk Jaksa Menyapa, juga sudah menyaksikan walaupun hanya mendengar, menonton di YouTube RRI Manado. Dan kita akan berjumpa pendengar lain lagi di lain kesempatan untuk Jaksa Menyapa. Terima kasih, selamat siang, saya Priscila Balaibu. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.